Hai semua, di video kali ini saya akan menceritakan film Mortal Kombat yang rilis di tahun 2021. Film ini diangkat dari game legendaris dengan judul yang sama, yaitu Mortal Kombat. Biar tidak terlalu lama, yuk kita langsung masuk dalam alur ceritanya. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Film dibuka pada tahun 1617 di kediaman Hanzo Hasashi, pemimpin klan ninja Shirai Ryu. Kala itu Hanzo Hasashi melakukan aktivitas pagi mengambil air dengan putranya. Karena kelelahan, si anak memilih untuk istirahat di dalam rumah sambil menjenguk adiknya yang masih bayi. Sementara Hanzo melanjutkan untuk mengambil air di sumur, terlihat tato naga di lengannya. Sementara itu di rumah, istri Hanzo yang mendengar bayinya menangis tiada henti, memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba di depan rumah, seseorang membunuh anggota klan Shirai Ryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah. Merasa terancam, dia pun menyembunyikan bayinya ke dalam tempat yang aman. Saat mau keluar, seorang asasi yang bernama Bi-Han menghadang mereka berdua. Bi-Han ini memiliki kekuatan bisa mengeluarkan es dari tubuh dan juga bisa mengendalikannya. Mendengar jeritan tangis istrinya, Hanzo segera berlari ke rumah. Namun dia sudah terlambat, dia sudah menemukan istri dan anak sulungnya sudah membeku. Kemudian Hanzo segera menghabisi orang-orang yang menyerang mereka dengan kunai miliknya. Hanzo lalu mencari keberadaan pemimpin mereka yang bernama Bi-Han, yang ternyata sedang duduk di atas batu. Bi-Han menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk membantai Hanzo dan seluruh anggota klan Shirai Ryu beserta keturunannya. Hanzo yang marah seketika mengayunkan kunainya ke arah Bi-Han dan pertarungan man-to-man terjadi di antara mereka. Bi-Han kemudian berhasil merebut kunai dari tangan Hanzo dan menusuk pundak Hanzo. Hanzo yang sekarat menyuruh Bi-Han untuk mengingat wajahnya. Di sore harinya, ternyata Hanzo masih hidup. Mendengar tangis bayinya, Hanzo berusaha bangkit menuju rumahnya, namun dia sudah tidak sanggup dan akhirnya tewas. Tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya dan membuat tubuh Hanzo menghilang. Kemudian di tengah hujan lebat, sang dewa petir Raiden datang. Dia mengambil kunai milik Hanzo, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil bayi Hanzo. Bumi diambang kehancuran. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Atwood akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan kalau petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan dari Hanzo Hasashi. Setelah 400 tahun kematian Hanzo Hasashi, seorang petarung MMA bernama Cole Young dibantu istrinya Ellison dan anaknya Emily bersiap-siap bertarung. Di awal pertandingan, Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya. Namun lawannya bisa membalikkan keadaan dan akhirnya Cole memutuskan untuk menyerah. Sementara di dimensi lain yang bernama Atwood, Bi-Han yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero menemui pemimpinnya Samsung. Samsung mengatakan kalau ramalan itu sudah di depan mata, artinya kita akan kalah dalam turnamen Mortal Kombat berikutnya. Samsung kemudian meminta Sub-Zero untuk membunuh para petarung perwakilan bumi. Sementara itu di aula pertandingan, Cole yang sedang bersama putrinya Emily, tiba-tiba datang seorang pria yang sudah memperhatikannya sejak tadi saat bertarung.
Pria itu bernama Jack. Jack penasaran dengan tanda bentuk naga di tubuh Cole. Emily lalu menjawab bahwa logo naga milik ayahnya sudah ada sejak lahir. Setelah mengatakan itu, Cole mengajak keluarganya pergi makan malam. Namun, tiba-tiba saja sebuah keanehan terjadi di tempat tersebut. Di sana turun salju, padahal saat itu masih musim panas dan meja di depan Emily mulai membeku. Dari jauh terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Beruntung saja Jack mendatangi mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil, kemudian membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jack menunjukkan logo naga di tubuhnya, kemudian menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki logo tersebut. Namun, tidak disangka tiba-tiba Sub-Zero ada di depan mereka. Lalu Jack meminta Cole membawa keluarganya ke tempat yang aman dan memberikan alamat seorang wanita bernama Sonya Blade. Di sana rasa penasaran Cole akan terjawab. Sementara itu Jack mengambil senjata lalu mencari Sub-Zero di dalam gedung, di mana di dalamnya terdapat es di mana-mana. Dari belakang tiba-tiba Sub-Zero datang menyerang. Jack mencoba menembaknya, namun Sub-Zero membukukan senjata Jack hingga rusak. Sub-Zero kemudian membekukan dua lengan Jack dan menghancurkannya. Lalu Sub-Zero menjatuhkan tubuh Jack dari ketinggian. Sesampainya di rumah, Cole memberitahu istrinya kalau dia harus pergi untuk mencari kebenaran mengenai tanda tersebut demi keselamatan mereka. Sementara di dalam Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu orang petarung bumi, namun yang satu berhasil kabur. Samsung lalu menyuruh Milena mengirim Saizon untuk membantu Sub-Zero menuntaskan misinya. Di bumi, Cole yang sudah sampai di alamat, dia pun menyelinap masuk. Di dalam, tiba-tiba seorang menyerangnya. Cole kemudian menunjukkan tanda naga kepada orang itu. Dia adalah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Cole masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di dalam, Sonya menjelaskan kalau 7 tahun lalu dia dan Jack menjalani misi menangkap seorang penjahat. Tak disangka orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut dan secara ajaib tanda naga itu berpindah ke dalam tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tanda naga itu, yang ternyata tanda itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga di tubuh adalah simbol kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Ternyata di ruangan tersebut masih ada orang lain. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan narkoba. Sonya menemukan Kano telah membunuh salah satu petarung terpilih dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Sedangkan Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak punya tanda naga di tubuhnya. Lalu tiba-tiba lampu di sana padam. Sonya dan Jack memeriksa di sekitar. Mereka mendengar gerakan tapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu lalu menghajar dan merobek wajah Kano. Sonya mencoba melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki Kano. Di atas makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan bantuan lendir asam itu, Kano kemudian berhasil melepaskan diri. Kano lalu bangkit menancapkan suar di tubuh makhluk itu dan kini terlihat sosok kada raksasa di hadapan mereka. Sonya kemudian menusuk makhluk itu dengan pisau dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Setelah makhluk itu mati, Sonya lalu memeriksa berkas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil Raiden adalah tempat para petarung terpilih berlatih sebelum pertarungan di turnamen Mortal Kombat. Kano lalu menjelaskan kalau dia tahu lokasi kuil Raiden karena dahulu pernah menyetop beberapa senjata lewat sana. Namun Kano menjelaskan kalau dia tidak mau membantu Sonya karena sebelumnya dia telah diikat dan dilempari pisau dan membiarkan wajahnya dihajar monster kadal. Kano pun berlalu pergi.
Di luar, Sonya mengatakan kalau dia berani membayar 2 juta dolar jika Kano mau mengantarnya. Kano lalu menaikkan menjadi 3 juta dolar dan Sonya pun setuju. Di pagi harinya, mereka pun berangkat menaiki pesawat sewaan. Di tengah-tengah gurun, mereka bertiga melompat terjun. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan Kano. Kano yang tidak mau diam membuat Sonya marah dan perkelahian pun terjadi. Sonya dengan mudahnya mengalahkan Kano, namun Sonya melepaskan Kano kembali. Beberapa saat berjalan, Sonya melihat seorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Lalu Kano maju ingin mengancam. Tak disangka pria itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya. Kemudian pria itu menjelaskan kalau dia bernama Liu Kang. Dia bukanlah musuh, dia juga salah satu petarung terpilih. Kemudian Liu Kang mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden yang ternyata ada di arah yang berlawanan. Mereka pun berempat berjalan melintasi gurun hingga sampailah mereka di kuil Raiden. Di dalam kuil Raiden ternyata terdapat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Mereka lalu masuk semakin dalam. Liu Kang kemudian menjelaskan kalau di sini mereka akan berlatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Di sana juga Sonya melihat Jack yang tidak sadarkan diri dengan lengan yang terputus. Liu Kang menjelaskan kalau dia menemukan Jack dengan kondisi yang seperti itu, beruntung nyawanya bisa diselamatkan. Mereka berempat lalu masuk ke dalam ruangan Dewa Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Bahkan Sonya tidak memiliki tanda naga. Raiden menjelaskan jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Atroth akan menguasai bumi selama-lamanya dan manusia akan dijadikan budak. Sore harinya saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil dan langsung menghajar Liu Kang. Tiba-tiba dari belakang datang topi besi melayang yang menolongnya. Itu adalah Kung Lao, sepupu dari Liu Kang. Dari jauh terlihat Samsung dan Milena berjalan masuk. Samsung kemudian menyuruh anak buahnya untuk membantai para petarung perwakilan bumi dan mengklaim kemenangan atas bumi. Tiba-tiba Raiden muncul dan memasang pelindung petir agar Samsung tidak bisa mengganggu mereka. Sadar tidak bisa menembus pelindung itu, Samsung dan anak buahnya pun pergi. Lalu Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan super terbentuk dari Arkana yang muncul setelah memiliki tanda naga. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan Arkana mereka masing-masing. Tanpa Arkana akan sangat sulit mengalahkan para petarung dari Atroth. Kung Lao lalu menyuruh Sonya Blade untuk menyingkir dari arena karena Sonya tidak memiliki tanda naga. Sonya pun duduk di samping Jack. Tidak disangka Jack kembali sadar yang kini memiliki lengan robot. Di dalam arena, Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua bertarung dengan keras, namun lihatan itu belum cukup untuk membuat Arkana milik Cole muncul. Sisi berikutnya adalah Liu Kang melawan Kano. Dengan mudahnya, Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Di tempat lain, Sonya menemani Jack yang juga berlatih menggerakkan lengan robotnya. Malam harinya di meja makan, muak melihat Kano yang selalu berulah. Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh karena dia bertarung seperti seekor anjing. Mendengar hal itu, Kano pun marah. Dia menentang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Tanpa disadari, di saat itu juga Kano berhasil mengeluarkan Arkana miliknya. Keesokan harinya, Kano menghajar Cole bertubi-tubi. Namun hal itu sia-sia karena Arkana milik Cole tidak kunjung muncul. Kemudian
Saat sedang istirahat, Dewa Raiden datang dan menjelaskan jika Cole tidak berhasil membangkitkan Arcana dalam dirinya, maka dia akan menjadi beban yang lain. Cole lalu bertanya mengenai tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir. Raiden lalu menjelaskan kalau Cole mendapatkan dari leluhurnya sang ninja terkuat Hanzo Hasashi. Namun setelah melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden kecewa dan menyuruh Cole untuk pulang saja karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa Arcana. Akhirnya Cole pun pulang ke rumah menggunakan portal petir milik Raiden. Di dalam artwork, Samsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Raiko. Samsung tidak sabar ingin menguasai bumi, namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus. Jadi dia tidak bisa membunuh para petarung bumi untuk saat ini. Kabal kemudian memiliki sebuah ide karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dari belakang muncul monster berlengan 4 bernama Goro. Di dalam kuil Raiden, Kabal menemui Kano. Kabal merayu Kano untuk bergabung di pihaknya. Kabal mengatakan nanti jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Dengan segera, Kano pun merusak patung naga dengan laser yang keluar dari matanya. Hal itu membuat perisai petir milik Raiden menghilang. Samsung dan pasukannya kini bisa masuk ke arena latihan dan Kano berpihak ke mereka. Sementara di rumah, Cole mendengar suara aneh di dalam garasi. Dia pun keluar memeriksanya. Tiba-tiba dari garasi keluar Goro, monster berlengan 4 dari Atwood. Pertarungan pun terjadi di 2 tempat secara bersamaan. Sonya melawan Milena, namun Milena enggan membunuhnya karena Sonya tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Kano yang kesal menyerang Sonya dan menimpa dengan sebuah batu besar. Kung Lao berhadapan dengan Nitara, namun dengan mudahnya Nitara dibunuh begitu saja. Di tempat lain, Cole yang terpojok melawan Goro dan sang istri berusaha membantunya, namun hal itu membuat ia dan putrinya diincar oleh Goro. Melihat nyawa keluarganya terancam, tidak disangka Arcana dalam diri Cole keluar berbentuk armor emas di tubuhnya. Cole bangkit kembali mencoba menyerang Goro, tapi Goro kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata dari armor yang ada di tubuh Cole. Cole kemudian menggunakan senjatanya untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya. Akhirnya Cole berhasil mengalahkan Goro. Di dalam kuil Raiden, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka momen itu membuat Arcana di dalam dirinya muncul. Arcana itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Kemudian Dewa Raiden datang ke arena lalu memanggil Cole. Saat Dewa Raiden mencoba membawa para petarung bumi untuk kabur, Sub-Zero berhasil mencegahnya. Lalu Kung Lao datang untuk menyelamatkan Cole. Tidak disangka Samsung menangkap Kung Lao dan menjedot jiwanya. Liu Kang berusaha menyelamatkan Kung Lao, namun dia terlambat. Para petarung bumi kemudian dibawa oleh Dewa Raiden ke The Void, tempat di mana anak buah Samsung tidak bisa menemukan mereka. Di sana Dewa Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo Hasashi pada Cole. Cole kemudian memiliki ide. Dia meminta bantuan Dewa Raiden untuk memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawan satu persatu. Jack akan melawan Raiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero lah yang paling kuat di antara mereka. Mereka bertarung mati-matian. Jack berhasil mematahkan palu Raiko dan menghajar Raiko bertubi-tubi. Akhirnya
Jack berhasil mengalahkan Rohiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano bertubi-tubi. Kemudian Sonya melempar sesuatu ke wajah Kano yang membuatnya tidak lagi bisa menembakkan laser dari matanya. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan paku kecil ke wajah Kano. Kano pun tumbang. Kini logo naga di tubuh Kano berpindah ke tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang menendang kapal dengan tendangan 1000 bayangan hingga terlempar ke dalam kubangan aspal. Kemudian Liu Kang mengeluarkan naga api dari lengannya dan membakar kabel hingga gosong. Sementara itu, Cole bertarung melawan Melena. Dari belakang, Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Melena. Sonya langsung mengeluarkan arkana dalam dirinya. Kemudian Sub-Zero muncul di hadapan Cole untuk memperlihatkan gelang milik anaknya Emily. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam suasana yang membeku. Di sana dia melihat istri dan anaknya telah membeku. Cole yang marah lalu menghajar Sub-Zero, namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang, namun Sub-Zero membalik kunainya pada Cole. Cole menahan kunainya sendiri dengan tangan sampai berdarah. Tidak disangka kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Itu adalah Hanzo Hasashi yang saat ini berwujud Scorpion yang bangkit kembali menuntut balas. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion melihat keluarga Cole yang membeku, teringat dengan masa lalunya. Cole lalu membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero. Sub-Zero pun kewalahan. Kemudian Sub-Zero membekukan Scorpion. Sub-Zero mencoba melawan Cole, namun Cole malah menghajarnya. Sementara itu Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Scorpion membuka topeng kemudian mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpion kemudian memberi pesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Shirairyu dan kemudian pergi. Lalu rekan-rekan Cole dan Dewa Raiden mendatanginya. Tidak disangka Samsung juga datang ke tempat itu. Samsung menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden lalu mengirim Samsung kembali ke dalam Outworld. Di depan yang lain, Dewa Raiden menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang dan film pun selesai.